kita empati itu kita bangun bahwa sejarah kita mundur dari sejarah dan kita harus mengembalikan dan lari dari sejarah, Anda sudah orang yang bersaing dengan dunia. Tulis saja jurnal dalam bahasa Indonesia, jurnal bahasa Inggris, berangkat lo ke luar negeri susah amat. Sejarah itu yang tadinya saya tuh nggak suka sejarah tadinya. Kenapa? Karena guru sejarah saya cuma suruh ngapal. Di mana saya jadi suka sejarah? Saya di Inggris. Nonton di salah satu benteng. Dia cerita bahwa di sini kepala Alexander sekian dipotong di sini pada waktu kejadiannya begini. Dia bercerita begitu. Oh gila rupanya sudah seperti ini kemajuan orang Inggris. Dia cerita itu untuk membangun semangat orang yang ada di situ, anak-anak Inggris siapa yang dia bangun semangatnya bahwa kita sudah sampai seperti itu. Dari yang seperti ini kita menjadi bangsa seperti ini, pendidikannya dia bangun dari situ menuju ke masyarakatnya yang kemudian tahun berapa dia. Jadi jangan ngikutin dosen, search sendiri, ada Google, ada segala macam, pakai itu. Cari paling tingginya di mana. Kalau mau jadi guru, cari bidang saya yang paling tingginya di mana. Itu isinya jurnal, ya kan? Jurnal itu untuk menjembatani itu. Bukan buku pegangan. Buku pegangan itu udah ketinggalan zaman. Kalau kita mau tetap ini, jurnal-jurnal itu, artikel-artikel jurnal. Belajar benar, baca yang paling susah, terus dari yang pokoknya kita harus bisa ini, sampai bahasa Inggris yang konteks yang susah-susah itu kita ngerti. Nah, kita mulai turunin ke kurikulumnya. Anak-anak ini belum tahu, lihat di kurikulum kita, kata-kata ini di sini aja nggak ada. Gimana ya saya buat supaya mereka sampai ke sana? Jadi membuat gap analisis namanya kalau di ininya. Gitu, Mbak Zara. Baik Pak, Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ingin bertanya. Ya ada Mbak Salwa ya. Ya baik. Tadi aku lihat tuh. Ada Mbak Salwa tuh raise hand tuh. Halo. Salwa Sakila. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi ada yang udah ini chat juga ya di kolom chat, mungkin satu-satu aku silakan kepada Rizky Rusman Saputro. Ya, baik. Selamat malam. Izin Pak, saya ingin bertanya. Di era revolusi industri 4.0 ini kan dituntut untuk kita menguasai software gitu ya Pak. Nah, apalagi arus informasi, terus arus ekonomi juga punya peranan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara kita, para pemuda Indonesia, mampu bersaing dengan pemuda negara-negara lain gitu, seperti misalnya negara Singapura saja minimal. Nah, hal-hal itu bagaimana kita bisa bersaing dengan baik gitu Pak? Karena kan dengan revolusi industri 4.0 ini kita punya kesempatan yang sama gitu, walaupun sebenarnya kita bangsa Indonesia, tapi orang luar punya kesempatan yang sama untuk misalnya bersekolah di Indonesia, seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky. Saya justru bertanya dulu sama Mas Rizky, cita-citanya apa? Nah, itu dulu itu. Kita punya cita-cita enggak gitu? Punya. Saya punya cita-cita Pak. Ya, atau cita-citanya yang keahliannya apa deh gitu. Karena kita bicara dari situ. Oh, iya. Kalau saya pribadi punya cita-cita pasti, keahlian saya tentunya karena sesuai dengan bidang saya, yaitu memaparkan tentang sebuah sejarah gitu Pak. Oh, seperti itu. Jadi cita-citanya sejarah gitu ya, untuk menjadi ahli sejarah? Iya, bisa seperti itu Pak. Ahli sejarah tuh susah disaingin bos. Ya, kenapa? Setiap pintu kita di sini itu kan bagian dari sejarah ya. Nah, coba dulu kita harus tahu manfaat sejarah seperti apa. Karena di setiap sejarah itu kita belajar apa sih manfaat sejarah. Kan sejarah itu kita akan cerita bahwa saya sudah sejauh ini pada masa itu gitu loh. Supaya kita jangan pull back, jangan mundur, ya kan? Kita ada misalnya bangsa kita di tahun 1945 itu sejarah ya. Coba dilihatlah bahwa kita cuma cerita aja bahwa kita udah mundur loh. Kenapa? Tahun 45 itu kalau saya tahun 60, saya tahun 70 lah. 70, 71, 72. Saya kalau jalan di mana-mana tuh merdeka, merdeka kita. Begitu silaturahminya sekarang. Nah, sekarang kita ketemu orang cuek. Secara sejarah kita maju apa mundur?
Kita konsentrasi ada di situ. Nah, makanya saya bilang, kalau kita empati itu kita bangun bahwa sejarah kita mundur dari sejarah dan kita harus mengembalikan dan lari dari sejarah. Anda sudah orang yang bersaing dengan dunia. Tulis saja jurnal dalam bahasa Indonesia, jurnal bahasa Inggris, berangkat lo ke luar negeri susah amat. Sejarah itu yang tadinya saya tuh nggak suka sejarah tadinya. Kenapa? Karena guru sejarah saya cuma suruh ngapal. Di mana saya jadi suka sejarah? Saya di Inggris. Nonton di salah satu benteng. Dia cerita bahwa di sini kepala Alexander sekian dipotong di sini pada waktu kejadiannya begini. Dia bercerita begitu. Oh, gila rupanya sudah seperti ini kemajuan orang Inggris. Dia cerita itu untuk membangun semangat orang yang ada di situ, anak-anak Inggris siapa yang dia bangun semangatnya bahwa kita sudah sampai seperti itu. Dari yang seperti ini kita menjadi bangsa seperti ini, pendidikannya dia bangun dari situ menuju ke masyarakatnya yang kemudian tahun berapa dia sudah mulai menjadi masyarakat yang bersatu, di mana fungsi kerajaan dihilangkan, akhirnya di situ raja hanya sebagai simbol persatuan, di bawahnya perdana menteri. Nggak ada yang cerita begitu di Indonesia, gimana kita membangun masyarakat yang NKRI? Ya enggak? Jadi kemampuan sejarah itu tambahi dengan kemampuan literasi. Literasi menulis sama literasi bercerita. Itu udah indah sekali. Ditambah lagi literasi apa? Literasi digital. Kita bisa bikin vlog dari situ. Masa kalah sama Alman sih? Alman cuma tukang supir taksi di Arab Saudi kan? Dia bisa jadi vlogger. Setiap bulan 100 juta. Dan itu 100 juta bukan cari duit, tapi karena dia mencari yang namanya manfaat. Kan saya bilang gitu, jangan cari duit, tapi cari manfaat. Dia nggak nyangka tuh, gila gue dapat 100 juta setiap bulan, kata dia bilang gitu kan. Tapi dia tahu bahwa, oh saya pengen jadi begini, saya harus tambah apa keahlian saya. Ya udah geluti saja di sejarahnya itu, memang keahlian kita di situ. Fokus apa yang akan bisa menjadi momentum terbaik menyatukan bangsa ini. Karena sejarah itu pemersatu bangsa. Makanya ada bilang jangan melupakan sejarah, jas merah lah segala macam. Karena itu sangat penting. Tapi kita biasanya di sekolah-sekolah hanya dibuat sejarah sebagai hafalan. Ya salah guru sejarah. Nah jadilah guru sejarah yang hebat. Kalau saya begitu Mas Rizky. Anda sudah ada di tempat yang luar biasa. Nggak usah takut bersaing kalau saya sih. Tinggal keahliannya tadi. Bangun literasi kita menulis, bangun literasi kita berbicara, ya kan? Terus bangun literasi kita, literasi digital. Kita bisa bikin vlog kita sendiri, bikin YouTube kita sendiri. Kita bisa ngedit, bisa nge-shoot yang baik. Pengetahuan kita mengenai handphone yang bagus untuk seperti itu, itu udah susah menandingi Anda gitu. Oke. Baik Pak, berarti selain basic saya sebagai seseorang yang berkuliah di sejarah juga perlu untuk meningkatkan skill life ya Pak. Ya, tadi kayak misalnya itu, betul, menulis betul. Ya. Menulis. Terima kasih Pak. Oke, saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rizky. Selanjutnya kita coba langkah ke pertanyaan terakhir nih Pak, karena udah cukup malam juga. Dari kolom chat ada pertanyaan dari Safina Firdaus. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, seringkali anak-anak muda yang ingin terbang tinggi untuk meraih impiannya menjadi terhambat dan bahkan berhenti. Contohnya saat ingin melanjutkan kuliah, ada saja hambatannya. Ada saja seperti ortu, tidak setuju, biaya tidak mencukupi, merasa kecewa saat gagal, dan lain-lain. Selain itu, benar seperti kata Bapak tadi, di sekolah kami tidak diajarkan hal-hal yang sudah Bapak jabarkan. Hanya diberikan rangkuman, rumus-rumus, serta hafalan-hafalan yang malah membuat siswa-siswanya terbebani. Karena hambatan dan hal-hal tersebutlah yang membuat beberapa anak muda menjadi asa, menyalahkan takdir, dan bahkan memutuskan untuk berhenti meraih mimpinya. Jadi pertanyaannya bagaimana ya Pak tips dan trik untuk kami sebagai anak-anak muda agar tidak mudah menyerah dan terus terbang tinggi walau banyak hambatan selama proses terbang tersebut. Baik Pak, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya. Dan manusia itu diciptakan luar biasa. Itu kita harus percaya. Pertama itu dulu, bahwa kita diciptakan luar biasa.
otak manusia itu kita hanya baru make itu paling tinggi 10%. Paling tinggi itu pun Einstein. Nah kita mungkin baru make yang 0,2%, ada yang cuma make 3%, tapi 3% udah banyak banget gitu ya. Jadi Anda punya potensi yang luar biasa, yang nggak harus, kalau nggak ada biaya, sebetulnya banyak yang kita bisa dapat tanpa biaya yang besar. Contohnya nih, kayak di Lembang, itu ada BLK Lembang yang memberikan pelatihan gratis pertanian kepada anak-anak muda tamatan SMA. Ya, di situ dilatih sampai punya keahlian menanam, dan itu sertifikatnya bisa laku untuk mendapatkan pinjaman murah 100 juta sampai dengan 100 juta. Itu udah cukup untuk usaha kan? Dan nanti pas usaha dia bisa misalnya masuk UT karena sudah jadi namanya mahasiswa. Apa sih mahasiswa, kan kita harus tahu juga kan, siswa yang maha. Gitu. Siswa yang maha seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa latihan seperti itu. Tapi itu contoh bahwa kita tuh bisa keluar dari apapun kesulitan kita asal kita percaya diri. Dan kita menyadari, oh itu yang, makanya saya tadi cerita seperti tadi, karena kita menceritakan, oh ada kelemahan loh di sistem pendidikan kita, dan kita harus menambahkan sesuatu yang lebih dari sana. Saran saya sih, untuk membantu yang seperti ini, kita membuat komunitas. Gitu. Makanya kalau Velas ini besar sekali akan lebih baik, karena komunitasnya itu membentuk komunitas MIPA, ada nanti komunitas sejarah, ada komunitas apa. Nah, di dalam komunitas-komunitas itu undanglah orang-orang yang bergerak di bidangnya itu untuk memberikan tips-tips seperti tadi. Iya kan? Untuk memberikan kayak misalnya sekarang kan yang tahu nih kan begini yang pengalaman kan gitu. Saya tahu ada dana yang bisa dipakai di Kementerian KKP untuk sekolah perikanan. Nah, bagaimana caranya tahu? Nah, kita bisa dapat karena kita membentuk dari kita bangun komunitas tadi. Jadi nggak perlu kita, kalau ada komunitas yang udah jalan, kita ikutin komunitas untuk mendapatkan sesegera mungkin apa yang menjadi hobi kita, dan hobi kita bisa menjadi penunjang dari apa yang manfaat yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Itu yang penting dulu tuh pertama gitu. Jadi nggak harus kita dengan modal besar dan sebagainya, tapi membangun jaringan, membangun komunikasi, membentuk komunitas-komunitas yang punya spesialisasi yang sama. Nah ini anak saya di sini banyak nampung anak-anak SMK, ada anak universitas. Mereka saya dorong, dah kamu suka apa, programming, ya udah masuk aja komunitas programming. Kamu sukanya apa? Sukanya network, ya udah masuk aja komunitas Cisco. Ya kan, di sana ada Cisco, ada kelas gratisnya. Coba kamu masuk di sana, nanti cari duit buat ujian Cisco misalnya begitu gitu loh. Contoh-contohnya. Jadi kita harus bisa mencari tahu infrastruktur apa yang bisa menaikkan kompetensi kita, kemampuan kita, kapasitas kita yang tidak dengan uang yang banyak. Dan itu bisa yang paling cepat sekarang komunitas bisa dibangun lewat sini, sampai bahasa Inggris saja ada yang setiap hari dia ngomongnya harus bahasa Inggris. Ya udah ngomong bahasa Inggris berangkrakan juga nggak apa-apa, tapi lama-lama grammarnya jadi bagus karena niru orang lain, misalnya begitu. Jadi itu kalau saya sih menyarankan begitu. Jadi karena kalau kita mau melatih kreativitas kita harus happy, kita harus bahagia, dan kita harus hahaha supaya adrenalin kita jalan. Lah kalau kita sumpah nggak jadi apa-apa gitu. Kalau saya begitu. Jadi bangunlah itu sesuatu dengan kegembiraan. Karena kegembiraan itu membuat kita menjadi kreatif. Dan terus jangan nyarinya duit. Nah kalau nyarinya duit ya ribet. Tapi carilah selalu silaturahmi. Jadi orang baik itu harus berkumpul. Membangun jaringan-jaringan kebaikan dan mencari di mana dia mempunyai hobi yang sejenis atau kemampuan yang sejenis supaya dia bisa meningkatkan itu, dan itu saling membantu. Wah, supaya gini, ada gini. Nah, itu yang seperti itu namanya, kalau di Jepang namanya sinergi inovasi. Kalau di Indonesia namanya ATM, ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Itu basicnya seperti itu. Nah, saya yang sederhana-sederhana aja bisa kita lakukan dengan no money gitu. Saya selalu bicara, kalau kita tidak ada uang, apa yang kita bisa lakukan?
Bikin aja grup yang se-Indonesia apa ya, bikin kegiatan. Ya udah bikin kegiatan yang massal supaya kita bisa bikin lomba anak-anak, lomba SD, lomba SMP. Itu udah market buat kita. Sebenarnya sih nggak terlalu nggak sulit, cuman ya tinggal kalau kita larinya mencari uang, harus ada ini, harus ada itu, susah. Jadi pada saat usia kita muda, buatlah seperti tadi, seperti orang yang ahli koto tadi. Untuk kita berjuang, saya 2 tahun sudah bisa menghasilkan misalnya 20.000 soal yang bisa kita bikin latihan. Buatlah soal yang sejenis yang dimulai dari silo-silo modelnya kayak Kumon. Nah itu dengan kayak Kumon itu kita buat, nanti supaya anak, nah yang dicoba siapa? Anak-anak yang nggak mampu yang ada di situ, kan anak jalanan banyak sekali tuh di situ tuh. Nah sampai dia aja gampang bisa, apalagi anak-anak orang yang mampu kan gitu ya. Karena mereka dari segi gizi dan sebagainya lebih kuat. Nah kalau ini udah bisa jalan, Anda sudah punya produk sendiri. Jadi ngapain, itu nggak perlu duit tuh, saya bilang. Ya kan gitu ya. Nah nanti begitu punya duit, masuk UT, saya bilang gitu. Masuk aja UT, kenapa? Kroyok aja UT, itu barang Indonesia. Nanti dari situ apa? Kita dari UT yang dapat apa? Dapat bahan ajar gratis kan? Karena di sana ada tuton, ya kan? Ada tuton, saya bisa tinggal kita modifikasi, jadi udah jadi dosen. Dosen terusin S2, lagi jadi profesor, bikin buku, selesai. Jadi apa yang perlu pakai duit? Enggak, kan sederhana banget itu. Kenapa? UT itu 1,5 juta, 1,5 juta itu udah paling mahal, itu 1 semester. Masa nggak bisa bayar? Gitu. 1 semester loh, 6 bulan kan. Berarti kalau bagi 6, taruhlah 1,2. Berarti kan cuma butuh 200.000 nabung per bulan udah bisa kuliah sampai selesai. Jadi kita membangun kreativitas ini dengan kayak gini. Saya nggak pernah ngomong yang terstruktur kayak gitu, capek. Saya kan ngomong jeblas karena disitulah kita kreativitas kita akan jalan dar gitu ya. Nah itu yang saya minta teman-teman yang muda-muda ini, buatlah suasana itu menjadi jangan sumpek, karena kalau sumpek nggak bisa kreatif. Dan Anda pasti babak belur nanti, kasihan. Saya nggak mau angkatan muda kok belum nanti sudah stroke ya kan, udah depresi kan, nggak bagus banget. Jadi kita bangun kegairahan itu bahwa kita angkatan muda, saya bisa menggoyang dunia.